Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu cara mengasah kepekaan batin kita, cara menambah kekuatan kepekaan batin kita. Tetapi sebelum itu sahabat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena minggu-minggu kemarin sampai minggu ini gitu ya, saya belum masih jarang-jarang upload video konten gitu ya, karena masih ada kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi mohon dimaafkan bagi sahabat-sahabat yang kemarin inbox kok jarang mengupload video gitu ya. Bukan saya nggak profesional sahabat, tetapi memang belakangan ini banyak kegiatan yang harus saya lakukan gitu ya. Nah sahabat-sahabat, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di dalam dunia supranatural atau di bidang spiritual itu ada istilah kepekaan batin. Batin kita ini akan peka terhadap alam-alam gaib, terhadap makhluk gaib, atau terhadap buatan dari manusia itu sendiri. Bahkan ketika akan ada bencana pun, kepekaan batin kita ini akan merasa, kita akan bisa merasakan bahwa oh ini akan ada bencana seperti ini. Itu kita bisa merasakan kalau batin kita peka. Biasanya orang yang mempunyai kepekaan batin ini bisa diperoleh secara alami, bisa juga diperoleh dengan cara diisikan. Kalau secara alami biasanya kita terbawa dari sejak lahir gitu ya. Sejak lahir kita sudah mempunyai kepekaan batin. Itu terbawa dari beton kita gitu ya, atau kita mempunyai darah wangi atau tulang wangi gitu ya. Kalau diisikan itu misal kita didampingi oleh khodam. Karena apa? Kalau orang yang dulunya tidak didampingi oleh khodam, itu dia tidak mempunyai kepekaan batin. Tetapi ketika dia didampingi oleh khodam, maka dia akan mempunyai kepekaan batin yang sangat luar biasa. Inilah yang namanya kepekaan batin yang secara diisikan atau tidak alami. Karena apa? Dia memperolehnya tidak sejak lahir, tetapi ketika dia mempunyai sarana prasarana atau hal-hal yang menyebabkan dia mempunyai kepekaan batin tersebut. Tetapi walaupun itu isian ibaratnya ya, sama saja seperti yang punya alami. Hanya saja kalau yang kepekaan batin secara alami ini itu insya Allah tidak akan hilang. Tetapi ketika dia mempunyai kepekaan batin ini karena khodam atau karena amalan-amalan, itu bisa saja nanti hilang. Kalau khodamnya hilang, kepekaan batin itu pun sendiri akan hilang. Nah, orang yang mempunyai kepekaan batin ini, dia itu juga mempunyai firasat-firasat yang kuat biasanya. Dia mempunyai insting yang sangat kuat sekali. Jadi dia bisa tahu akan ada serangan dari sesamanya gitu ya, atau ada musibah, itu dia sudah tahu, sudah mempunyai firasat, sudah mempunyai feeling. Ini biasanya orang yang mempunyai kepekaan batin. Jadi kepekaan batin ini pun kalau dia dari awal atau dari alami, itu juga tidak akan landep gitu ya, tidak masih tumpul ibaratnya. Jadi perlu diasah. Jadi kekuatannya ini perlu dipertebal, energinya perlu diperbesar lagi supaya bisa digunakan untuk kemampuan-kemampuannya. Jadi ketika orang yang mempunyai kepekaan batin ini, kalau energinya sudah kuat, kekuatannya sudah besar gitu ya, itu bisa dibuat apa saja. Misal dia juga bisa dibuat untuk rogo sukmo gitu ya,
juga bisa dibuat untuk mengobati, bisa dibuat untuk pengasihan dan yang lain sebagainya. Manfaatnya sangat banyak sekali kalau kita ini mempunyai kepekaan batin. Jadi memang kepekaan batin ini itu harus diasah supaya bisa dipergunakan, supaya bisa bermanfaat untuk orang lain, kan gitu ya. Nah, lalu apa saja? Lalu bagaimana cara untuk mengasah kepekaan batin? Cara yang pertama, panjenengan bisa melakukan semedi atau bermeditasi. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Apapun di dunia supranatural, apapun di bidang spiritual, itu harus dibarengi dengan meditasi, harus dibarengi dengan semedi. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah banyak kita terangkan ya, sudah banyak kita bahas di video-video sebelumnya. Semedinya kita mudah saja, kita siapkan kamar kosong ya. Setelah itu kita siapkan tikar untuk kita duduk sebagai alas duduk gitu ya. Kemudian kita matikan penerangan, kita matikan lampu-lampu, jadi suasana di dalam kamar itu harus gelap. Setelah itu panjenengan harus fokus, panjenengan atur nafas Anda, keluar masuknya ini diatur supaya bisa tenang. Nanti ketika sudah tenang, panjenengan ambil titik fokus, panjenengan akan ada melihat cahaya seperti cahaya putih. Nah, itu panjenengan titik fokus di situ saja. Setelah panjenengan fokus dalam semedi itu, nanti panjenengan akan masuk yang namanya hening. Ketika sudah hening ini berarti sudah panjenengan sudah masuk di dalam tahap yaitu semedi atau bermeditasi. Ketika hening, panjenengan nanti akan bisa melihat diri Anda sendiri. Panjenengan akan bisa masuk ke dalam diri Anda sendiri. Nah, ketika panjenengan sudah selesai untuk bermeditasi ini, insya Allah kepekaan batin yang ada di dalam diri Anda itu akan meningkat dengan pesat. Jadi bisa digunakan untuk apa saja insya Allah. Tapi juga tidak hanya sekali gitu ya, harus terus menerus bermeditasi ini. Semedinya ini jangan sekali, tapi berkelanjutan gitu loh ya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang selanjutnya untuk mengasah kepekaan batin, yaitu panjenengan harus sering berziarah ke makam-makam keramat atau berziarah, berkunjung ke makam-makam para wali atau ke makam para leluhur. Kenapa kok seperti itu ya? Karena di tempat makam-makam para wali atau di tempat para leluhur yang dikeramatkan itu, di situ di tempatnya untuk mengirimkan doa. Semua doa dibaca, termasuk yaitu dari Al-Quran itu dibaca di situ. Jadi energinya sangat besar. Nah, ketika panjenengan masuk ke situ, panjenengan tenang di situ, panjenengan pejamkan mata di situ, panjenengan konsen di situ, maka energi yang ada di tempat tersebut akan otomatis masuk ke dalam diri Anda, dan itu akan menambah kekuatan dari kepekaan batin panjenengan. Jadi batin panjenengan akan semakin peka, panjenengan akan bisa merasakan, dan kekuatannya pun akan semakin besar. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu cara untuk mengasah kepekaan batin, panjenengan perbanyaklah zikir, perbanyaklah membaca wirid, perbanyaklah membaca mantra-mantra. Jadi tidak hanya yang muslim saja gitu ya, yang non muslim juga bisa, yaitu dengan membaca mantra-mantra atau membaca bacaan amalan-amalan sesuai agamanya masing-masing. Karena apa? Kalau kita sering berzikir, kita sering mengingat kepada Tuhan gitu ya, itu otomatis cahaya ketuhanan atau nur ilahi itu akan turun kepada kita, akan masuk ke dalam diri kita. Kalau cahaya ketuhanan itu sudah masuk ke dalam diri kita, otomatis kepekaan batin kita ini akan semakin tinggi dan kekuatannya pun akan semakin meningkat. Karena apa? Cahaya ilahi ini adalah cahaya yang paling tinggi, energi ketuhanan ini yang paling tinggi sekali. Jadi itu sangat bisa untuk yaitu menambah kepekaan batin kita. Kemudian cara yang selanjutnya untuk mengasah kepekaan batin,
yaitu lakukanlah kungkum atau berendam. Berendamnya ini harus tengah malam ya sahabat, yaitu mulai jam 12 sampai jam 3 ya, sekuatnya saja, yang penting antara jam 12 sampai jam 3. Karena apa? Antara jam ini, jam 12 sampai jam 3 ini, ion positif air ini akan semakin tinggi. Jadi akan sangat banyak sekali manfaat yang ditimbulkan daripada kita kungkum di situ, daripada kita berendam di situ. Kungkum kita yang paling baik adalah yaitu di mata airnya langsung, jadi di sumber mata airnya langsung, itu sangat bagus. Kemudian yaitu di kali tempur, kali yang ketemu itu namanya kali tempur, itu juga sangat bagus sekali. Kalau tidak begitu, di sendang juga nggak apa-apa kalau memang ada di tempat Anda yaitu sendang. Kemudian di laut itu juga ada gitu ya, tetapi di laut ya cari tempat yang aman ya sahabat. Kalau panjenengan tidak mencari tempat aman, panjenengan diseret ombak nanti malah panjenengan hilang tidak mendapatkan kepekaan batin, tapi malah diri kita lenyap itu. Kemudian cara yang selanjutnya, yang termasuk cara yang terakhir untuk mengasah kepekaan batin kita, yaitu bertirakat atau menjalankan puasa. Puasa yang di sini yang paling banyak, yang paling bagus adalah puasa weton. Jadi ketika weton kita berpuasa, ini akan menambah kepekaan batin kita semakin tinggi. Kalau tidak bisa itu terserah panjenengan, baik itu boleh puasa Senin Kamis, puasa Daud ataupun yang lainnya, itu terserah Anda. Tetapi yang paling baik berpuasa atau tirakat adalah puasa weton atau puasa pada hari kelahiran kita. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa cara untuk mengasah kepekaan dan juga menambah kekuatan batin kita. Jadi ketika kita mempunyai kepekaan batin yang luar biasa, itu akan kita bisa gunakan untuk apa saja. Seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, itu bisa digunakan untuk mengobati orang, bisa untuk roh kusukmo dan yang lainnya. Tetapi sahabat ingat, panjenengan harus tetap menyerahkan semua yang ada di dunia ini hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Senderkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Beliau, hanya Allah, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang menguasai dunia dan seisinya ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.